Bismillahirrahmanirrahim. Berkah itu apa dan di mana dan bagaimana yang kita perlu bicarakan. Karena banyak persepsi, banyak anggapan berkah itu begini, berkah itu banyak dan lain sebagainya. Di mana? Nah, itu yang perlu kita pelajari, perlu kita kaji, perlu kita ketahui sehingga kita bisa memperoleh keberkahan-keberkahan yang disediakan dan ditabur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barokah. Banyak orang menganggap barokah itu artinya banyak. Contohnya seketika orang pedagang umpama, hartanya banyak. Itu orang bilang, wah itu barokah itu. Itu diberi barakah dari Allah. Tidak salah, tapi tidak benar. Termasuk juga mengucapkan rezekinya barokah. Rezeki barokah atau umurnya barokah karena sampai tua umpama umurnya barokah. Belum tentu seperti itu. Banyak pula orang beranggapan bahwa barokah itu apa bahasa Maduranya itu serak. Artinya selalu ada. Itu juga kurang tepat. Kalau barokah itu diartikan pada harta, banyak orang-orang kafir itu hartanya banyak. Itu bukan barokah. Pasti bukan barokah. Nah, sekarang barokah itu apa? Definisi barokah adalah khairun ilahiyun la ya'lamuhu illallah. Barokah itu adalah kebaikan yang sifatnya ilahi, artinya dari Allah, diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, la ya'lamuhu illallah, yang tidak tahu bentuknya seperti apa atau di sisi mana keadaan barokah itu, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Jadi kita tidak serta-merta boleh mengucapkan bahwa itu barokah, ini barokah. Tidak. La ya'lamuhu illallah Subhanahu wa taala. Tidak dapat mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu barokah. Tapi barokah itu ada yang benda. Jadi ada yang kasat mata. Itu sesuatu yang memang oleh Allah dijadikan barakah, dimansus dalam Al-Quran. Seperti Makkah umpama. Makkah itu tempat, artinya benda. Tempat ya, ada Ka'bah, ada tanah, ada itu tempat Makkah. Makkah itu mubarak, selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam Al-Quran, inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladzi bi Bakkah mubarakan. Rumah pertama yang diadakan oleh Allah di muka bumi adalah Bakkah. Itu dalam Al-Quran, Bakkah. Jadi nama Makkah itu Bakkah aslinya. Itu mubarakan, selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang masa, sepanjang zaman, sepanjang waktu. Dan dari semua sisi, orang salat di Makkah barakah. Orang tidur di Makkah barakah. Orang ibadah di Makkah barakah. Orang beraktivitas berdagang di Makkah barakah. Orang mencari rezeki di Makkah barakah. Karena tempatnya memang mubarak kata Allah. Iya. Cuman ada istilah orang banyak tidak tahu, ada Bakkah, ada Makkah. Kenapa Bakkah, kenapa Makkah? Banyak orang yang menghumorkan bahwa Bakkah itu nama asli katanya. Kalau Mekah
Itu sebutan atau ungkapan dari orang yang kurang fasih, Mekah. Iya, 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 iya. Itu, tapi tidak seperti itu, hanya plesetan itu. Makkah, Bekkah itu memang asli. Bekkah itu disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Kalau Makkah, Makkatul Mukarramah, itu Makkah artinya suara yang nyaring. Itu disandarkan pada Ummu Hawa, istri Nabi Adam alaihissalatu wassalam, ketika menemukan Hajarul Aswad itu berteriak nyaring, Makkah. Berteriak, ini Hajar ini yang keluar sinar. Maka dinamakanlah Makkah. Itu contoh tempat. Ada orang yang mubarak, yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu seperti nabi, para nabi seperti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mubarak. Jadi seluruh yang ada pada nabi mubarak, diberkati. Yang kata-kata yang keluar dari nabi barakah, tubuh nabi barakah, sehingga banyak para sahabat ingin menyentuh tubuh nabi karena barakah. Seperti rambut nabi barakah, sehingga ketika nabi cukur maka sahabat rebutan, kadu yaqtatilun, kata hadis, mereka hampir saling bunuh, rebutan rambut nabi. Iya. Bahkan darah nabi pun barakah. Darah nabi diminum oleh Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhuma, barakah. Hingga kata Nabi tidak akan tersentuh api neraka karena minum darah Nabi, barakah. Dan seluruh termasuk jejak Nabi barakah. Termasuk pula yang diungkapkan dan dikatakan oleh Nabi barakah, hadis barakah. Jadi ketika kita baca hadis, mempelajari hadis, barakah. Iya. Ada pula barakah itu yang ke sesuatu benda, seperti air zam-zam, barakah. Ma'un mubarakun, air yang penuh atau selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ditambah air zam-zam itu disebutkan dalam hadis bahwa Nabi pernah ambil air zam-zam berkumur-kumur lalu disemburkan ke sumur zam-zam itu, tambah barakah lagi. Iya. Nah itu barakah, contoh-contoh barakah. Kemudian, termasuk juga masjid Bu ya, kan Baitullah, apa masuk ke tempat barakah? Masjid barakah. Iya. Di tempat yang barakah. Al-masajidu buyutullahi ala wajhil ardi, kata Nabi. Jadi semua masjid adalah Baitullah di muka bumi ini, maka barakah. Seluruh yang dari Allah barakah semua. Kemudian barakah itu hakikat dari sekian banyak contoh dan dari definisi barakah, hakikat barakah itu adalah sesuatu yang kita rasakan dalam hati kita, bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada Allah dan bagaimana kita bisa merasakan manisnya beribadah, manisnya iman, manisnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu barakah. Barakah apabila kita telah merasakan sesuatu, merasakan khauf, merasakan khasyah, maka itu artinya barakah Allah sudah diturunkan ke dalam hati kita. Dan khasyah itu atau khauf itu tidak akan dicapai kecuali dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan ke pemirsa Bu ya tentang khauf apa dan khasyah itu apa? Nah, itu perlu kita tahu apa khauf, ada apa khasyah. Ada 3 tingkatan minimalnya. Yang pertama takwa.
takwa itu perilaku dan sikap. Orangnya disebut muttaqin. Muttaqin itu kata Allah dalam Al-Quran, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Di orang-orang yang bertakwa akan berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Takwa apa takwa? Takwa kalau didefinisikan adalah imtisalul ma'murat wajtinabul manhiyat. Mematuhi seluruh perintah dan menghindari dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala, takwa. Kalau itu kita terus laksanakan, maka akan meningkat itu menjadi khauf. Khauf itu perasaan takwa yang terus-menerus dalam hati. Itu khauf. Takut, perasaan takut. Takut pada Allah. Tapi takut pada Allah bukan seperti kita takut pada singa, bukan. Iya. Takut pada Allah bukan lari. Wah, lari tidak mau sholat takut kepada Allah, bukan seperti itu. Atau lari dari perintah puasa umpama karena takut pada Allah, bukan. Takut pada Allah adalah didasari cinta. Takut kehilangan Allah, takut akan siksa Allah, takut akan dimurka Allah, takut tidak dicinta Allah, itu takut pada Allah. Nah, kalau khauf itu akan timbul perasaan takut seperti itu ketika kita sudah bertakwa yang sebenar-benarnya. Maka akan timbul rasa khauf itu. Apa yang disiapkan Allah untuk khauf? Kalau muttaqin itu disiapkan surga oleh Allah. Kalau khauf itu wa amma man khafa maqama rabbih jannatan. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Jadi bagi orang yang khauf, maka Allah Subhanahu wa taala siapkan 2 surga. Para ulama beda tafsir, beda menafsirkan. Ada yang menafsirkan surga dunia dan surga akhirat. Artinya apabila kita sudah khauf pada Allah, di dunia, hidup di dunia itu terasa surga sudah. Dan kata Nabi, inna fid dunya jannatan. Di dunia ini ada surga. Dan tidak akan masuk surga di akhirat kalau orang tidak bisa masuk surga di dunia ini. Apa surga dunia? Hati yang tenang, hati tentram, hati iman, hati yang penuh dengan ketakwaan dan khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tingkatan kedua. Kemudian yang ketiga, khusyah. Khusyah ini perasaan hanya dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain sudah. Kalau khauf itu perasaan takwa yang terus-menerus, terus takut. Baru kalau itu sudah terlaksana dalam hati kita, maka kita akan meningkat menjadi khusyah. Khusyah artinya ya sudah bersama Allah. Tidak ada yang lain sudah. Apakah termasuk orang yang zuhud yang dimaksud Buya? Khusyah itu? Bukan. Khusyah itu hanya bisa dicapai dengan ilmu. Karena firman Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Hanya para ulama yang bisa khusyah itu. Artinya hanya orang-orang yang berilmu yang bisa khusyatullah. Ilmu tentu saja ilmu tentang Al-Quran, bagaimana mengkaji Al-Quran, bagaimana mempelajari hadis Nabi. Baru setelah betul-betul paham, betul-betul bisa mengamalkan, maka akan didatangkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala khusyuk itu. Nah, kalau muttaqin itu disiapkan surga, kemudian khauf disiapkan 2 surga. Kalau khusyuk, Allah menyiapkan segalanya tanpa batas. Iya. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid.
Wa amma man ja'a rabbahu biqalbin munib. Kemudian wa khasyiyar rahman. Kemudian terakhir lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Mereka akan kami siapkan semaunya apa saja, waladaina mazid, plus bonus dari Allah Subhanahu wa taala, bonus khusus. Maka doa yang perlu kita selalu panjatkan kepada Allah, Allahumma ij'alna minal ladzina lahumul husna wa ziyadah. Ya Allah, masukkanlah kami kepada orang-orang yang akan diberikan husna, yaitu surga, wa ziyadah, dan plus bonus dari Allah Subhanahu wa taala khusus nanti. Apa wallahu a'lam? Tidak bisa dijelaskan. Itu semua itu bisa terproses apabila kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita mencari barokah? Dalam hati kita sendiri. Tidak usah kemana-mana. Di hati kita perbaiki, hati kita jadikan hati yang cinta Al-Quran, jadikanlah hati yang cinta salat, jadikanlah hati yang cinta sedekah, jadikanlah hati yang cinta Allah Subhanahu wa taala dan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barakah itu akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau cari barakah, carilah dalam hati sendiri. Buanglah seluruh ke penyakit-penyakit hati, buanglah seluruh kemarahan, kejengkelan dan lain sebagainya, baru kita akan dituruni barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti dalam mencari berkah itu seperti yang kita ketahui, kita saksikan bersama, sering seperti misal masyarakat kepada kiai atau kepada seorang ulama minta berkah begitu. Tidak seperti itu juga, Bu ya? Termasuk seperti itu, tapi istilahnya yang perlu diperbaiki. Jadi mohon barokah. Artinya itu kan bukan mohon pada kiai, tapi mohon didoakan agar Allah memberikan barokah. Barokah itu hanya milik Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Jadi yang tabarak itu hanya Allah. Alladzi biyadihil mulku, yang hanya di tangan Allah kekuasaan, kerajaan dan lain sebagainya. Di barokah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah seperti tadi meletakkan di Rasulullah, Nabi Muhammad, meletakkan di air Zam-Zam, meletakkan di tempat masjid, meletakkan di mana-mana, termasuk meletakkan di para ulama. Kenapa? Karena ulama itu pasti ilmunya kan diikuti barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, menjadi sebab begitu, Bu ya. Jadi sebab. Ya, karena ilmu Allah itu barokah. Barokah pasti, karena ilmu yang bersumber dari Allah, bersumber dari Al-Quran, pasti barokah, diikuti barokah. Berarti tidak salah, Bu ya, ketika masyarakat orang lain minta berkah kepada kiai, itu tidak salah berarti? Tidak salah, tapi kalau lebih pasnya mohon didoakan bagi pada Allah agar kami diberi barokah. Iya. Karena kiai tidak bisa memberi barokah. Iya. Tidak bisa. Tapi itu kan menurut ilmu balaghah kan ijaz itu. Mohon barokah Pak, tidak ada masalah, tidak salah. Artinya tidak panjang, tidak bertele-tele. Kiainya juga paham. Tapi yang perlu diketahui bahwa kiai bisa menjelaskan oleh yang diminta barokah ini sebetulnya dari Allah. Dijelaskan agar untuk menghindari apa? Untuk menghindari kesyirikan, menghindari jangan-jangan orang nanti menganggap seseorang bisa memberi barokah. Tidak bisa. Iya. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya menjadi salah ketika misalkan ada salah seorang tokoh yang kemudian memberikan air terhadap santrinya, ayo minum air ini biar dapat barokah begitu. Tidak salah juga. Tidak salah juga. Tapi itu harus dijelaskan.
air ini saya mohon kepada Allah mudah-mudahan diberi barokah. Iya. Dijelaskan, artinya segala sesuatu apabila dijelaskan maka akan clear, akan tidak terjadi sesuatu yang Membingungkan kepada masyarakat, ya, iya. dijelaskan. Tidak Iya. bisa Kiai memberi air barokah ini barokah itu, tidak bisa. Harus dijelaskan bahwa dengan doa mudah-mudahan Allah memberi barokah dengan sebab air ini. Iya. Ada dicontohkan dulu seperti para ulama dulu itu kan diberi air kadang-kadang oleh gurunya seperti Ibnu Hajar. Ibnu Hajar itu selalu sisa-sisa gurunya diberikan. Dan Ibnu Hajar yatim piatu, tidak punya ayah dan ibu, oleh pamannya dititipkan pada seorang ulama. Nah, setelah setiap saat yainya minum itu disisakan sedikit diminumkan pada Imam Ibnu Hajar itu, yang akhirnya jadi imam. Iya. Dan ceritanya, kisahnya setelah berpuluh-puluh tahun Ibnu Hajar itu ngaji tidak paham-paham. Artinya memang ya bisa dikatakan bodoh. Akhirnya setelah berpuluh tahun pulang karena hampir putus asa. Nah, di tengah perjalanan pulang itu kok tiba-tiba ketemu dengan air yang netes itu di batu. Yeah. Air netes batu, dilihat, direnungi, kok batunya bisa berlubang. Yeah. Lalu berkesimpulan kalau batu ini bisa berlubang karena hanya tetesan air sedikit, masa otak saya tidak bisa. Lalu kembali ke gurunya, diceritakan, dikisahkan semua yang dialami dalam perjalanan, maka oleh gurunya disuruh ngaji lagi. Sehingga disebutilah Ibnu Hajar anak batu. Iya. Itu di antara kisah ada yang mengisahkan, menceritakan seperti itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.